Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berjumpa kembali dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kita akan kembali melanjutkan kajian kita, yang pada saat ini kita akan membawakan cerita-cerita inspiratif, cerita-cerita yang penuh hikmah, sehingga kita bisa mengambil kebaikan daripadanya. Alkisah, ada seorang dokter terkenal dari India, namanya Dr. Ishan, ahli medis yang kepakarannya diakui dan dikagumi. Suatu ketika akan diadakan perhelatan akbar yang mendatangkan banyak dokter berskala internasional. Oleh pemerintah India, Dr. Ihsan diberi amanah untuk menjadi ketua pertemuan internasional ahli dokter ini. Dalam rangka memperlancar kegiatan, Dr. Ihsan harus mengunjungi suatu tempat di luar kota, memakan waktu sekitar 2-3 jam perjalanan dengan pesawat. Di tengah perjalanan, cuaca yang semula cerah tiba-tiba saja berubah. Hujan disertai badai, cuaca buruk membuat kerusakan pada bagian sayap pesawat. Terpaksa pesawat harus turun. Pesawat kemudian landing darurat di sebuah kota kecil. Dr. Ishan tidak bisa menahan kesalnya. Ini bagaimana? Akan ada banyak agenda yang tertunda, bahkan terancam batal. Butuh berapa jam lagi sampai tujuan? Tanya dokter kepada para stafnya. Harus menunggu pesawat ini diperbaiki atau kita ganti pesawat, dok? Berapa lama? Sekitar 16 jam, dok. Payah. Ada ide lain gak? Tanya Dokter Ihsan kepada asistennya. Ada. Menurut informasi, wilayah tujuan kita tinggal 4 jam menggunakan kendaraan mobil. Daripada kita menunggu 16 jam, sebaiknya kita naik mobil. Baik, siapkan, kita berangkat sekarang. Rombongan kemudian naik mobil, berangkat dengan cuaca yang cukup mendukung. Namun, kembali di tengah perjalanan, cuaca berubah. Hujan deras disertai kabut tebal, suasana terang berubah menjadi gelap gulita. Sehingga tanpa sadar, rombongan Dr. Ihsan keluar jalur dan tersesat. Mereka terdampar di tempat yang asing, di sebuah desa terpencil. Tampak dari kejauhan sebuah rumah kecil dengan pintu sedikit terbuka. Mereka pun berhenti untuk bertanya dan melepas lelah. Setelah diketuk dan mengucapkan salam, mereka disambut oleh nenek-nenek tua. Silakan masuk, kalian pasti dari jauh. Kalian adalah musafir. Kami sudah biasa melayani tamu kok, kata nenek. Iya, Nek, kami tersesat. Sambil menunggu cuaca baik kembali, kami mohon izin istirahat sejenak di rumah nenek. Oh, silakan, tapi maaf, saya tidak bisa melayani dengan maksimal karena cucu saya sedang sakit. Gak apa-apa, Nek, kami sudah biasa menjamu tamu. Itu ada makanan dan minuman. Dengan senang hati, jika Tuan sudi mencicipinya, silakan. Karena lelah dan cukup lapar, Dr. Ihsan dan asistennya pun makan dengan lahap. Saat makan, ada pemandangan yang mengusik perhatiannya pada perilaku wanita tua yang telah berbaik hati menjamunya. Ia berdoa dengan khusyuk, di sampingnya seorang anak yang sedang berbaring. Setiap selesai satu bait doa, ia goyangkan tubuh sang anak. Kemudian berdoa lagi, dan dia goyangkan lagi tubuh sang anak. Begitu seterusnya. Siapa anak itu, Nek? Tanya Dr. Ihsan penasaran saat sang nenek selesai dari berdoa. Ini cucu saya. Ayah ibunya sudah meninggal dunia. Sekarang ia sedang sakit dengan penyakit yang aneh. Oh, memangnya penyakit apa, Nek? Jiwa dokternya pun terusik. Nggak terlalu tahu saya. Tapi kata tetangga, penyakitnya ini hanya bisa ditangani oleh dokter spesialis. Ia tinggal jauh dari sini. Tentu sangat tidak mungkin bertemu dengannya. Siapa namanya, Nek, dokter tersebut? Namanya Dr. Ihsan. Dr. Ihsan tertegun beberapa saat. Tak kuasa ia memendung air matanya.
menangis terbayang bagaimana ia dipaksa oleh alam sampai ke rumah ini. Begitu banyak cara Tuhan mengabulkan dan menolong permohonan hambanya. Hanya kepadanya seorang mukmin meminta pertolongan, bantuan dan berharap pemberian. Rasulullah SAW menegaskan, jika kamu meminta, mintalah kepada Allah, dan jika kamu mengharap bantuan, mengharaplah kepada Allah, karena Allah adalah zat yang maha mengabulkan, maha tidak pernah bosan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis lain, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, hendaknya seorang di antara kalian mengadukan segala urusannya kepada Rabb-Nya, meskipun hanya tali sandal yang putus. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya, sahabatku, apapun kebutuhan kita, apapun kesulitan kita, apapun urusan kita, sekecil apapun itu, maka adukanlah kepada Allah, karena Allah senang ketika hambanya berdoa mengadukan kesulitannya kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, aku akan mengabulkan yang menjadi permintaanmu. Sahabatku, marilah kita biasakan ketika kita ada masalah sekecil apapun, mintalah kepada Allah. Dialah Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi dalam kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel dakwah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.